Ya udah dicocokin biar ini ya, biar kalau ada yang keliru nggak teliti ketahuan. Oke, saya tampilkan di sini modulnya mana. Nah ini, latihan 6 nomor 1, yang mana ya kemarin? ADE. ADE, oke. AD. Ya, nomor 1 dulu. Nomor 1, kemarin yang A udah saya kasih contoh atau belum? Seingat saya belum, mungkin sudah. Belum. Oke, ya udah. Ini misal titik 3,5 itu titik A ya. Kemudian dia mau direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2 dulu. Berarti ini saya tulis di sini. 3,5 mau direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, berarti yang berubah siapa? M ya, karena refleksi, mirror. X sama dengan 2, yang berubah siapa, Suta? Si X-nya atau si Y-nya? X ya. X-nya, oke. Jadi pokoknya kalau X sama dengan H, X yang berubah. Berubahnya, aturannya apa kemarin? X-nya yang berubah, itu aturannya adalah jarak titik A ke garis X sama dengan 2, kemudian ditambah sama 2 gitu ya, James ya. Atau 2 kali cermin dikurangi X. Ya, 2H min X. Ya, berarti 2 kali H hanya si 2 ini ya. 2 kali H, 4 dikurangi 3, berarti di sini 1. Nah, langsung kayak gini juga boleh ya. Tapi kalau misalnya masih bingung, ditulis caranya nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya direfleksi terhadap Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 yang berubah siapa? Nicholas Pradana. Di sini M, X, Y sama dengan 3. Yang berubah siapa? X apa Y? Gimana, Bu? Kan tadi kita dapat nih direfleksi terhadap garis X sama dengan 2 tuh. Tadi Sita bilang yang berubah X-nya kan, dia menjadi 2 kali H. Nah, sekarang berubah Y-nya. Oke, berarti X-nya tetap 1 ya. Berubahnya aturannya sama ya. Berapa jadinya? Di sini berapa jadinya? 1 ya. 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 5 ya. Jadi 1,1. Nah, ini jawaban terakhir kita. Apakah cocok sama jawaban kalian? Sama ya? Oke. Sekarang ke nomor yang D. Nomor yang D ini matriks translasinya berapa nih? Bu. Ya. Saya pertanyaan. Apa? Kenapa yang translasi itu ada yang ditambahin, ada yang dikurangin? Kan kalau soal yang A ini kan dikurangin. Cuman kalau bentuknya koordinat doang. Garis. Nah, ini nih. Ya, ini nanti Andrew di nomor D ini nanti. Ya. Oke, nanti diperhatikan yang ini. Oke, Andrew? Oke. Nah, ini Johan. Matriks translasinya apa ini? Di sini. Joh. Han. Ik. Us. Oh, dia nggak bisa ngomong. Oke. Udah, Johan? Udah? Oke. Ini matriks translasinya apa, Johan? Apa Bu? Tadi nanya Bu. Matriks translasinya apa? 2. Matriks translasinya. Ini vektornya kamu tambahin dulu. Oh iya. Jadinya 1 sama 1, Bu. Ya, 1 sama 1. Oke. Nah, kemudian kalian ingat kemarin pakai konsep kalau kita mengerjakan pakai matriks itu berarti peta, X aksen, Y aksen itu sama dengan
objek yang mau kita translasi, berarti di sini ya, ini si XY. Jadi XY itu objeknya bisa berupa titik, bisa berupa garis ya, ditambah sama matriks translasinya. Matriks translasinya di sini satu ya, atau AB ya. Nah, kemudian kalau kita mau cari bayangan titik, nih Andrew, kalau kita mau cari bayangan titik berarti kita cari X aksen, Y aksen ini. XY itu kita substitusi titik yang ada di soal, gitu. Ya. Tetapi kalau kita mencari persamaan garis, bayangan, maka X dan Y inilah yang akan kita cari. Nih, X dan Y ini yang akan kita cari. Berarti kita mencari X dan Y polos ini. Berarti di sini, ini pindah ruas nih. Di sini XY itu sama dengan, jadi ini pindah ke sana nih, toet ke sana ya. Jadinya adalah X aksen, Y aksen, dikurangi ya. Nah, ini Y aksen. Ini dikurangi. Berarti ini X aksen dikurangi 1, Y aksen juga kurangi 1 ya. Saya langsung masukin ya. Paham? Jadi operasi matriks biasa. Paham ya? Nah, Ya. makanya kenapa kalau titik ditambah, kalau garis itu dikurang. Dasarnya ini, karena kalau kita mencari bayangan titik, berarti kita mencari X aksen, Y aksen. Kalau kita mencari bayangan garis, berarti kita mencari X dan Y ini. Jadi X-nya itu nanti kita susi-susikan X aksen min 1 ke persamaan garisnya. Min. Jadinya min kan, bukan di plus. Itu. Kemudian Y-nya itu kita ganti dengan Y aksen min 1 atau min B gitu ya. Nah, ini kita substitusi ke sana. Ini saya pakai yang warna berbeda biar kelihatan. Jadi ini jadinya adalah 2 dalam kurung X aksen min 1 ya, karena min A ya. Itu. Kemudian min 3 dalam kurung Y aksen min 1 juga, karena B-nya 1. Kemudian sama dengannya sama ya, 7. Nah, apakah paham? Andrew? Paham Bu, paham. Oke. Angel? Ya Bu, Udah dengar? Udah bisa lihat? baru bisa Bu. Oke ya. Semoga aman nanti sampai akhir ya. Iya Bu. Nah, sekarang kita tinggal kali-kali ke dalam ya. Maka kita peroleh hasilnya adalah 2X aksen. Ini saya kasih lambang aksen karena untuk menandakan bahwa kita sudah mencari bayangannya gitu ya. Aksen itu pertanda bayangan. Tapi Bu, kalau misalnya saya nggak pakai aksen, boleh nggak? Nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu itu kalian sudah mencari bayangannya gitu ya. Udah dapat bayangannya. Min 3Y aksen, berarti ini 3 min jadi 4. Plus 2, 6. Sama dengan 6. Oke. Apakah jawabannya sama? Sama ya? Oke. Ya, apa, Nevan? Balik ke nomor 1A tadi itu yang matriks Y yang matriks Y sama dengan 3 itu bukan 0,2 ya, itu kan kodenya 1, kan rumusnya apa, Nevan? 2 kali ini ya. 2 kali cermin ya. 2 kali 3 min 5. Min 5, Nevan. Sama dengan 1A. Iya, selesai. Ya, mesti Nevan salah ngitung. Ya. Ya, maaf. Oke. Ya. Oke, makasih. Oke, sekarang yang E. Yang E, tentukan bayangan garis 4XY sama dengan 4X min 1 direfleksi terhadap garis. Berarti Y-nya berubah, ini Y-nya juga berubah. Oke, saya tulis di sini ya. Y sama dengan 4X min 1. Kemudian dia akan direfleksi M, Y sama dengan min 2. Berarti Y-nya yang berubah. Min 2. Berarti dia menjadi 2 kali
min 2, min Y ya, min Y, sama dengannya sama ya, sama dengannya 4X min 1. Kelihatan ya. Nah, kemudian ini tinggal disederhanakan. Ini saya kasih aksen aja pertanda bahwa dia udah jadi bayangan. Berarti ini Y-nya pindah ruas ke kanan, toet. Berarti Y, saya tulis di sini ya. Y aksen sama dengan ini juga pindah ke sini nih, toet gitu ya. Min 4X aksen. Ini juga pindah ke sini, toet. Berarti min 3. Min 3. Oke, kemudian ini yang akan kita refleksikan sekali lagi. Pakai Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Oke, berarti Y lagi yang berubah. Berarti ini ya. Berarti 2 kali 1 min Y. Karena 2 kali saya pakai double aksen. Bu, nggak ngikutin itu nggak apa-apa kan? Nggak apa. Ini tetap ya, berarti min 4X double aksen. Karena udah 2 kali refleksi. Min 3 tetap sama. Kemudian Y-nya pindah ruas lagi tuh. Pindah ruas ke kanan, berarti Y double aksen. Sama dengan kemudian 4x double aksen pindah juga ke kiri, jadinya plus ya, 4x double aksen, min 3-nya juga pindah ruas ke sana, toet, jadi plus ya, 5. Nah, ini jawaban terakhir kita. Apakah sama? Sama, Bu. Cuman nggak ada toet-toetnya. Iya. Biar ini apa? Biar apa ya? Tahu oh itu udah pindah gitu. Ada toetnya. Oke, tidak ada pertanyaan nomor 1 ya. Masih lancar ya. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2 itu kalau nggak salah nomor 2A sama D ya. Benar nggak? Benar? Yes. Yes. Oke. Nah, ini masih translasi lagi. Nah, translasi berarti ikuti cara nomor 1D ya. Jangan ikuti nomor 1A. Jangan di plus tapi di min. Berarti setiap ketemu X dikurangi A, berarti di sini jadi X aksen. Plus 5 ya, karena A-nya min. Nah, plus 5 kuadrat plus Y-nya dikurangi B. Karena B-nya 4, berarti Y aksen min 4. Kuadrat sama dengannya sama. 9. Yes, selesai. Udah ya? Bu, saya mau nanya, Bu. Apa? Jadi kalau ngerjain yang bayangan lingkaran gini nggak usah dijabarin nggak apa, Bu? Nggak apa-apa. Udah gini, yang penting kita udah proses mentranslasi, udah beres. Nggak usah diapa-apain lagi ya. Ya, jadi Terima kasih, Bu. nggak butuh coretan sama sekali. Pokoknya kalau sama saya mah, yang penting kalian udah mulai mengoperasikan yang diminta, udah selesai. Karena toh kalau dijabarin juga nggak mengubah apapun ya. Cuman mengubah bentuknya doang ya. Iya, Bu. Iya. Jadi kalau nanti di persamaan lingkaran kan setelah transformasi ini kalian akan belajar tentang lingkaran ya. Nah, ini nanti disebut persamaan bentuk baku lingkaran. Kalau kalian jabarin jadi bentuk umum, cuman mengubah bentuknya doang, nggak mengubah apapun. Oke, sekarang yang D. Yang D ini refleksi sumbu X. Nah, refleksi sumbu X itu apa? Siapa yang berubah? M, SBX. Siapa yang berubah? Berubah Y. Y-nya jadi apa? Y-nya jadi berubah. Oke, jadi apa? Jadi min ya. Jadi min Y aksen sama dengan min 5X aksen. Ini tetap ya, karena bukan Y.
kemudian plus 5. Kemudian, Aisyah 5-nya jelek banget. 5. Kemudian, sekali lagi direfleksi terhadap berarti M, Y sama dengan X. Y sama dengan X. Ya. Siapa yang berubah? Tukeran ya? Tukar tempat. Oke, ya udah jadi min X aksen, double aksen ya. Sama dengan min. Ini ada aksen ya, lupa, ketinggalan. Min 5Y double aksen plus 5. Udah selesai. Nah, ini jawaban terakhir kita. Sama? Itu Bu, kalau dikalimin Kalau dikalimin 1 ya, boleh. dikalimin 1. Boleh. Boleh. Nggak dikali pun boleh. Kalau saya Y sama dengan, Bu. Nggak, Y sama dengan pecahan dong. Udah biarin aja. Nggak usah dijadikan Y sama dengan. Ya. Oke. Udah biarin aja. Jangan dijadikan pecahan. Orang nggak dikalimin aja boleh kok. Ya. Oke, Bu. Dikalimin Saya juga dari boleh. awal kok. Dari awal saya tetap Y gitu, Bu. Hasilnya yang pertama Y 5X min 5. Y sama dengan? Lah ya sama. Nah, iya, tapi ya sama. nggak dikalimin 1 gitu, Bu. Hah? Nggak dikalimin 1 langsung segitu gitu. Nggak dikalimin 1 jadinya? Hasilnya langsung segitu gitu, Bu. Oh, kamu udah pindah ruas kali nih. Ini kan pindah ruas. Serius, Bud. Yang berubah apa? Saya bingung, Bu. Kalau direfleksi terhadap sumbu X, yang berubah siapanya, Bud? Y-nya. Y-nya jadi apa? Oh, maksudnya Y-nya minus gitu ya, Bu. Oh, berarti ini. Nah, kamu yang minusnya mesti X-nya tuh, Bud. Iya, kamu kebalik. Yang di minus, yang di kanan ya, dalam kurung gitu, Bu. Jadi sama aja. Oh, kan, ya, sama aja. Sama aja, Bud. Oke, makasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita lanjutkan ke topik yang lain. Ini ada yang keluar lagi, siapa nih? Yuk, ada yang mau bertanya lagi. Bu, jadi saya mau nanya, jadi kalau misalkan ke sumbu X itu jadi dipindah ruas aja atau gimana? Maksudnya apa? Bukan dipindah ruas. Kok dipindah ruas? Bentar. Nggak, maksud saya di X-nya jadi yang di depan. Kalau yang apa? Yang D kan ada apa terhadap sumbu X kan? Yang Y sama dengan X. Itu yang kedua, Bu. Ya, yang itu kedua jadi ini. Langsung dipindah. Ditukar. Aja. Karena Y sama dengan X tuh. Y-nya suruh ganti jadi X, X-nya suruh ganti jadi Y. Gitu? Oh, oke. Oke. Ya. Makasih, Bu. Ya. Udah, paham? Pokoknya nih, aturannya yang jangan kebalik-balik ya. Nggak susah, cuman aturannya harus ingat. Jadi nih, kalau misalnya warna yang belum dipakai, warna apa ya? Koneng aja. Kalau X sama dengan mirrornya, berarti X-nya yang berubah. X-nya yang berubah. Kalau cerminnya adalah Y sama dengan, berarti Y-nya yang berubah. Ya kan? Tetapi kalau pencerminan terhadap sumbu X, justru kebalik. Y-nya yang jadi min. Gitu ya. Kalau refleksi terhadap sumbu Y, berarti X-nya yang min. Gitu ya. Nah, ini jangan kebalik. Kemudian kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan X, tukeran aja. Yang tadinya X jadi Y, yang tadinya Y jadi X. Gitu. Kalau Y sama dengan min X, berarti ditukar dan dikali min 1 ya. Karena kalau Y sama dengan min X. Itu kan artinya apa?
Y-nya itu suruh diganti sama min X. Nah, yang X-nya suruh diganti sama ini minnya jadi pindah ke Y. Min Y, begitu ya. Dibalik dan dikali min 1. Gitu. Jadi nanti sambil dipahami aturannya ya, karena refleksi itu paling banyak, jadi nggak boleh kebalik-balik ke aturannya. Oke, ini sudah jelas? Tidak ada pertanyaan? Bu, saya mau nanya. Ya, boleh, silakan. Berarti kalau bayangan garis itu yang dicari X sama Y. Kalau Ya. bayangan titik itu X aksen, Y aksen. Ya, betul, betul. Kalau bayangan lingkaran? Lingkaran kan garis juga. Pokoknya persamaan ya, bayangan persamaan itu mencari X dan Y. Kalau bayangan titik, nah ini cari bayangan titik nih, bayangan titik. Kemudian kalau yang ini bayangan persamaan. Persamaan itu pokoknya ada X dan Y gitu ya. Jadi kalau kalian mau cari bayangan titik, berarti kalian dapetin X aksen, Y aksen ini. Kalau kalian mau mencari bayangan persamaan, mau persamaannya bentuk persamaan garis, persamaan kurva, persamaan lingkaran, persamaan apapun, pokoknya ada X dan Y di soalnya, berarti kalian harus mencari X dan Y. Paham? Kasih, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Udah ya? Oke ya. Kalau sudah, sekarang kita pindah ke pencerminan yang terakhir. Kalian scroll ke atas lagi di sebelum latihan 2. Latihan 2 jauh banget ya. Latihan 2. Nah, stop. Sumbu Y, sumbu X sama dengan H, Y sama dengan titik 0,0. Nah, ini dia. Sekarang kita akan ke refleksi terhadap sembarang garis. Mau merefleksikan sebuah titik, kok koneng? Yang biru aja. Merefleksikan terhadap sebuah titik ataupun kurva. Kurva itu maksudnya persamaan garis, persamaan kurva, persamaan lingkaran, pokoknya persamaan gitu ya. Jadi persamaannya nanti tergantung soalnya mau kasih persamaan apa gitu. Tapi caranya tetap sama, cuman beda di persamaan soalnya aja. Yang mau direfleksikan terhadap sembarang garis. Tuh, kenapa sembarang garis? Nanti gradiennya itu tidak min 1 atau 1, kemudian ada konstanta, gitu ya. Nah, maka kalian harus mengikuti 3 langkah nih. Nah, ini paling susah di transformasi nih, refleksi terhadap sembarang garis. Langkah pertama itu kalian mencari sebuah titik yang dilalui cermin. Nah, ini titik ini kita misalin sebagai titik A dan B. Fungsinya apa nanti buat kita masukkan ke matriksnya ini. Nah, begitu. Karena garisnya kan sudah bukan garis yang ini ya. Kalau yang ini kan garis identitas nih, atau yang lawannya identitas nih. Nah, kalau ini aturannya sudah ada nih kemarin ya. Ini Y sama dengan X, sama Y sama dengan min X. Gradiennya memang satu, tetapi dia tidak bergeser dari titik 0,0, dari titik pangkal. Nah, kalau sekarang udah ada C-nya nih, yang bikin dia geser. Nah, ini maka kita butuh titik A, B. Begitu. Kalau A, B kita udah dapet, kita ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu mencari gradien. Gradien itu fungsinya untuk menentukan nilai tan alfanya. Jadi kemiringan garis terhadap sumbu X positif ya. Nah, kalau ini kan misalnya ini gradiennya adalah 1 gitu. Jadi tan alfanya ini 45 gitu kan. 45 derajat. Nah, kalau gradiennya 1 gampang carinya karena dia istimewa gitu ya. Apalagi nggak ada C-nya, nggak ada geser-geserannya. Nah, sekarang gradien itu yang mana? Nah, kalian turunan belum belajar, baru belajar nanti setelah lingkaran. Ya udah, nih kita mengingat rumus saat SMP aja. Gradien itu kalau persamaan garis cermin itu sudah Y sama dengan, yang namanya gradien itu adalah koefisien X-nya nih. Koefisien X itu langsung jadi M-nya. Nah,
M itu adalah tan alfa. Nah, tan alfa kalau misalnya gradiennya itu 1, nanti alfanya udah ketahuan 45 gitu ya. Kemudian kalau M-nya itu 1/3 akar 3, langsung ketahuan alfanya 30 gitu ya. Kalau M-nya adalah akar 3, langsung ketahuan nih alfanya 60 derajat. Tapi kalau M-nya itu 2, 3, 1/3, 1/5, lah kalian berarti harus mencari nilai sin dan cos alfa buat nyari cos sudut ganda sama sin sudut ganda. Nah, karena apa? Nanti matriks untuk mencari bayangannya itu kita butuh bentuk matriks nih. Matriks transformasinya adalah cos 2 alfa, sin 2 alfa, sin 2 alfa, min cos 2 alfa. Jadi ini harus hafal bentuk matriksnya ya. Nah, ini selalu bentuknya adalah peta. Peta itu adalah X aksen, Y aksen, sama dengan matriks transformasi dikali objek. Nah, kemudian A dan B-nya ini berasal dari mana? Sebenarnya dari sini. Nah, begitu. Kemudian kita lihat ke contohnya supaya lebih jelas ya. Kita lihat ke contohnya ada di bawah. Contoh 10 itu contoh untuk peta titik, bayangan titik. Kemudian contoh 11 itu untuk bayangan kurva, sebuah kurva atau sebuah persamaan gitu ya. Caranya beda pasti. Bedanya di mana? Nanti kita akan cari ini perbedaannya. Nah, sekarang langkah pertama berarti kita mencari cerminnya itu apa? Nah, cerminnya adalah yang Y sama dengan 2x+1 nih. 2x+1, kita mencari sebuah titik yang dilalui oleh cermin. Nah, nanti kalau persamaan garis yang mau dicari bayangan jangan ketukar ya, pokoknya langkah pertama itu dan langkah kedua itu kita masih memakai cerminnya. Nah, nanti di langkah ketiga baru persamaan garisnya itu yang mau dicari bayangannya yang mau kita pakai. Kita cari titik yang dilalui oleh cermin. Nah, ini usahakan supaya kalian tidak terlalu banyak mikir. Usahakan nilai A-nya kalian nolkan. Nah, nilai A itu siapa? Nilai X. Nah, tinggal kalian mencari nilai Y-nya ya. Kalau X-nya sudah 0, berarti Y-nya dapat 1. Berarti titik A, B 0,1. Selalu 0, gitu ya. 0,C gitu aja. Supaya kalian gampang. Nggak usah terlalu banyak yang dipikirin. Kemudian langkah kedua itu adalah mencari gradien. Nah, perhatikan kalau persamaan cerminnya itu sudah Y sama dengan, gradiennya itu adalah koefisien X ini. Nah, ini adalah gradien. Nah, begitu. Berarti gradien adalah tan alfa. Berarti tan alfa sama dengan 2. Tan itu nanti yang kita perhatikan hanya di kuadran 1 atau kuadran 2. Kalau positif berarti dia ada di kuadran 1, kalau negatif berarti ada di kuadran 2. Jangan perhatikan kuadran 3 dan 4, abaikan itu. Jadi tan itu cuma kita lihat kuadran 1 dan 2 doang gitu. Kenapa? Karena tan itu periodenya cuma 180 ya. Jadi kita lihat di kuadran 1 dan 2. 0 sampai 90 derajat itu kuadran 1, 90 sampai 180 kuadran 2. Nah, kemudian karena dia tidak istimewa, maka kita pakai bantuan segitiga. Nah, ini karena tan itu perbandingan trigonometri, berarti kita jadikan 2/1. Depannya 2, miringnya sampingnya 1, miringnya kita hitung gitu ya. Kalau yang dicari adalah sisi miring, berarti ditambah ya, kuadratin dan ditambah. Kemudian kita dapat berarti nilai sin alfanya adalah 2/5, depan per miring, kemudian cosnya adalah 1/5. Tidak perlu dirasionalkan, karena ini bukan hitungan terakhir, gitu. Nah, kemudian baru kita lari ke rumus sin sudut ganda, disubstitusi masukkan, sin alfanya, cos alfanya, dapat nilainya. Nah, ini yang akan kita masukkan di matriks kita nanti di langkah ketiga. Kemudian kita cari cos 2 alfanya. Nah, ini terserah kalian mau pakai rumus yang keberapa ya. Cos 2A itu kan rumusnya ada 3 ya. Boleh memakai yang 2 cos kuadrat A min 1 atau 1 min 2 sin kuadrat A atau cos kuadrat A min sin kuadrat A, terserah. Disubstitusi, kemudian kita hitung dapat nilai cos 2A. Nah, ini yang kita masukkan ke matriks kita. Nah, kemudian cara memasukkan ke matriks, ini saya hapus. Nanti saya kasih contoh, kita langsung bikin contoh biar kalian tahu proses mengerjakannya. Nah,
Kemudian kita masukkan ke rumus kita tadi ya. Cos sin min cos, tapi yang 2A kita masukkan jadi cos 2A ini tadi min 3/5, sinnya adalah 4/5 dan seterusnya. Kemudian A dan B kita substitusi 01 tadi ya, 01. Nah, kemudian baru ini supaya matriksnya tidak pecahan, 1/5 kita faktorkan karena ini per 5 semua ya. Boleh kita faktorkan keluar nih. Kita faktorin keluar supaya matriksnya jadi bulat di sini. Nah, kemudian baru kita bisa mencari bayangannya. Karena kita mencari bayangan titik, berarti kita mencari X aksen dan Y aksen ini ya. Nah, berarti X dan Y ini kita masukkan dari titik yang diketahui di soal. Nih, masukkan ke sana. Kemudian, kalau udah diganti, kita kali matriksnya nih. Baris kali kolom. Jangan lupa, perkalian matriks itu baskomnya diingat. Oke? Baskom, baris kolom gitu. Nah, kemudian caranya gimana? Baskomnya itu adalah kepala dikali kepala, ekor dikali ekor ya. Jadi nggak boleh kepala dikali ekor, nggak boleh. Kepala itu harus dikali sama kepala. Ekornya sama ekor. Jadi min 3 kali 2 itu min 6 ditambah 4 kali 2. Jadi ditambah 8. Jadi min 6 ditambah 8 adalah 2. Kemudian lagi baris kedua kolom pertama nih. 4 kali 2 ditambah 3 kali 2. Jadinya 14. Baru ini masing-masing kita bagi 5. Baru ditambah sama yang AB tadi ya. Dapatnya yang ini. Sama juga yang min 2,3. Masukkan ke X dan Y. Kemudian kita kali matriksnya baskom. Nah dapatnya yang ini. Kemudian dibagi 5 semua dulu. Kemudian ditambah sama A dan B. Apakah ada pertanyaan yang contoh titik? Paham ya? Pokoknya konsepnya kalau titik itu kita mencari X aksen dan Y aksen. Nah, sekarang kita lihat yang garis. Bedanya di mana? Kalau garis atau kurva, langkah pertama sama kedua itu sama. Kita masih mencari salah satu yang dilalui oleh cermin. Berarti A-nya dinolin ya, berarti Y-nya 0. Kemudian tan, M-nya 3 ya, koefisien Y-nya ini 3. Tan-nya berarti ini 3/1. Gambar segitiganya karena tan sama dengan 3 itu tidak istimewa. Kemudian ini kuadran 1 ya, di kuadran 1 karena plus 3. Kemudian berarti semua plus ya. Nah, berarti miringnya akar 10 dan seterusnya sin cos-nya. Habis itu kita hitung nilai sin alfa cos alfa. Nah, ini dapat, kemudian masukkan ke matriks. Nah, bedanya sekarang di sini nih. Kalau kita mencari bayangan titik, berarti X dan Y langsung substitusi ke sini, ya nggak? Nah, ini AB-nya 0 ya, habis berarti ujungnya. Langsung masuk ke sini X-Y-nya. Tapi karena kita mau mencari bayangan kurva, X dan Y-nya nggak ada. Oh, berarti X dan Y harus kita cari nih. X dan Y ini yang harus dicari nih. Berarti kita pakai cara inverse ya, ini diinversin matriksnya. Atau boleh pakai cara eliminasi. Nah, ini kita harus dapetin X dan Y ini buat kita substitusi ke persamaan garis yang ada di soal. Nah, itu bedanya di tahap di sini ya. Gitu. Nah, sekarang supaya lebih lebih jelas, kita bikin contoh dulu. Sebentar, saya mau bikin ini dulu. Oke. Layoutnya. Contoh sembarang ya, kita bikin contoh sembarang supaya kalian bisa ngikutin prosesnya. Kalau cuma membaca, biasanya suka ini. Kita pindah ke tempat yang kosong. Contoh, menentukan bayangan garis ke yang direfleksikan terhadap sembarang garis.
Ini saya contohin langsung yang ke persamaan garis aja atau yang dari titik? Yang dari titik tadi udah jelas belum? Langsung ke yang persamaan garis ya. Oke? Saya nanya sama siapa ya nih ya? Johan deh, mana Johan? Johan? Ya, nah, Bu. Yang tadi contoh mencari bayangan titik yang direfleksi terhadap sembarang garis, tadi yang ada di modul contoh 10 tadi udah jelas belum? Oh, udah. Ya, oke. Nggak terlalu sih, Bu, nggak terlalu. Oke, yaudah. Nanti kalau misalnya ada waktu kita review lagi. Ini sekarang kita ke mencari bayangan garis dulu ya. Tentukan bayangan garis. Garis apa, Johan? Nih, saya mau nanya sama Johan. Johan, kamu mau minta mencari bayangan dari persamaan garis atau persamaan parabola atau persamaan lingkaran atau persamaan apapun. Silakan. Garis aja, Bu. Garis Bu. apa? Garis apa misalnya? Y sama dengan 3X tambah 1, Bu. Y sama dengan 3X ditambah 1. Oke. 2X, Bu. 2X. Oke. Tambah 2, Bu. Tambah 2. Oke. Yang direfleksikan terhadap, sekarang cerminnya apa? Sekarang cerminnya. Halo? 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 Dengar suara saya? Masih putus-putus, Bu. Oh, sekarang udah jelas? Nggak putus-putus? Masih putus-putus nggak? Nah, Ibu putus-putus sama gambarnya nggak freeze, Bu. Yang muka bagian ibunya gitu. Oh, oke. Halo, sekarang udah jelas? Halo? Masih nge-freeze nggak? Udah nggak, Bu. Oke. Ya. Sekarang persamaan cerminnya apa, Johan? $0,2, Bu. Persamaan garis. Cerminnya berapa garis? 2, Johan mah. Persamaan garis, Johan. Apa sih, Bu? Saya nggak ngerti, Bu. Persamaan garis. Misalnya 2X plus Y. Terus apa? Min 1 sama dengan 0 gitu ya. Oke. Ya? Oke nggak nih? Mau diganti nggak? Nggak, Bu. Udah, Bu. Oke. Jawab. Nah. Langkah 1. Langkah 1 menentukan apa? Cari titik yang dilalui cermin ya. Nah, cerminnya yang jangan salah ya, jangan yang ini nih, cermin yang sebelah kanan nih. Nah, cerminnya yang ini nih. Copy. Nah. Yuk, titiknya berapa koma berapa, Johan? Titiknya 1, Bu. 0,1, Bu. 0,1. Oke. Nah, jadi hanya kita nolin ya. Langkah 2. Langkah 2 cari apa? Tannya, Bu. Ya. Gradien. Cermin. Cerminnya sama ya, yang ini. Nah, berarti ini kan belum Y sama dengan tuh. Maka kita jadikan Y sama dengan dulu biar kelihatan gradiennya berapa. Berarti Y sama dengan apa tuh, Johan? Y sama dengan min 2X plus 1. X plus 1. Nah, berarti dari sini M-nya berapa nih? Min 2. Ya, M-nya min 2. M sama dengan min 2, ini sama dengan, sama dengan tan alfanya ya. Tan alfa di mana kau alfa? Ini dia. Oke. Tan alfanya sama dengan min 2. Berarti dia ada di kuadran berapa nih, Johan?
Ada kuadran 2, Bu. Hah? Kuadran 2. Iya bener kok. Nah, karena kuadran 2, kemudian dia harganya min 2, tidak istimewa ya. Kalau dia min 1 sih kita langsung dapat alfanya 135 gitu kan. 2 alfa langsung kita bisa cari. Tapi kalau ini berarti kita harus gambar ya, Johan ya. Gambar dulu Johan, segitiganya ada di kuadran 2. Segitiga tan alfa, ini adalah alfa. Tannya sama dengan min 2, ini per 1 ya. Nah, kalau di kuadran 2 itu yang negatif yang depannya atau sampingnya tuh Johan? Depan atau samping yang minus? Oh, samping, Bu. Samping. Berarti sampingnya yang min 1 ya, depannya yang 2 ya. Oke, miringnya berapa Johan? Akar 5. Akar 5, oke. Nah, dari sini berarti kita dapetin nilai sin alfa berapa Johan? Sin alfa 2 per akar 5. Ya, 2 per akar 5. Kemudian cosnya? Min 1 per akar 5. Ya. Min ya? Oh, ini plus ya. Cosnya karena kuadran 2. Cos alfa kok jauh-jauh nih, nggak apa-apa lah. Cos alfanya adalah min 1 per akar 5. Oke, ini saya cropping dulu. Bentar. Cropping dulu, biar bisa ditempelin di Word kita. Copy. Ini saya buang dulu ya. Saya clear all dulu. Ini nempel di sini. Nah, dia. Nah, kemudian baru kita cari nilai sin 2A sama cos 2A ya. Saya copy paste aja dari modul. Mana sin 2A? Ini dia. Copy. Sin 2A. Nah, tinggal substitusi ya. Berarti 2 dikali sin-nya adalah 2 per akar 5. 2 per akar 5. Dikali sama min 1 per akar 5. Ini min 1. Oke. Sama dengan berapa, Johan? Min berapa? Lalu, min 4 akar 5. Min 4 per 5. Ya, oke. Min 4 per 5. Kemudian yang cos 2A-nya saya copy juga dari modul. Nah, ini tinggal susi-susi ya. 1 min. Oh, ini. Saya bikin beda aja deh. Ini saya mau ganti nih. Ini saya mau pakai. Loh, bener ya? Saya mau pakai yang ini deh. 2 cos. Di modul apa? Ya udahlah. Pakai ini aja. 1 min sin. Sinnya ini. Berarti 4 per 5 ya. 4 per 5. Jadi 8 per 5 ya. Kalau langsung masukin aja boleh nggak? 4 per 5. Nah, langsung dikuadratin ya. Saya langsung kuadratin tuh. Jadinya berapa tuh, Johan? Lalu, min ya? min 3 per 5. Min 3 per 5. 3 per 5. Oke, ini udah dapat sin dan cosnya. Tinggal langkah 3. Langkah 3 masuk ke matriks rumus ya. Saya copy aja. Rumusnya copy. Nanti saat memasukkan ke rumus langkah ketiga, ini jangan lupa ya plus AB-nya ini suka ketinggalan nih. Ini sebenarnya kan dari sini nih sebenarnya. Ini saya hapus deh.
Ini jadi dari sini nih sebenarnya. Min B. Nah, rumusnya itu sebenarnya kayak gini nih. Tapi karena kita mencari X aksen, Y aksen, saya pindahin ke kanan. Jadi sebenarnya kalau kalian nanti biar nggak lupa ya. Jadi sebenarnya gini, karena garis kita kan udah geser di A, B tadi ya, titiknya ya. Maka setiap kita ketemu X, mau X aksen maupun X, itu kita kurangi sama A, kayak translasi itu loh, kayak bergeser gitu ya. Harusnya kan melalui 0,0, tapi garis kita itu nggak melalui 0,0, tapi melalui 0,1. Berarti kayak ditranslasi, X-nya kita kurangi sama A, Y-nya kita kurangi sama B. Begitu, biar gampang hafalinnya ya. Supaya ini nggak ketinggalan nih. Ini biasanya suka ketinggalan kalian kalau mengerjakan soal. Dari pengalaman kakak kelas kalian sih. Kalau kalian semoga enggak. Nah, kemudian kita tinggal substitusi yang udah diketahui tadi tuh. Cos-nya adalah min 3/5. Kita gantikan ke sana. Min ya. Min 3/5. Yang ini jadi plus nih. Karena min kena min ya. Kemudian sin-nya jadi min 4/5. Min 4/5, yang ini juga iya. Min 4/5. Kemudian X dan Y kita nggak bisa ganti apapun karena kita mau cari bayangan garis ya. Nah, A dan B-nya aja yang kita ganti nih. A-nya 0, aduh. A-nya 0, B-nya 1. Ini juga 0, B-nya 1. Nah, habis itu baru diapain ya? Oh, kita hitung aja nih. Dikali ya, baris kali kolom ya. Nah, berarti di bawahnya aja. Ini saya copy aja. Copy. Nah, ini saya hapus ya. Ikutin yang di atas. Nah, baris kali kolom. Ini kita kali nih. Baskom ya, baskom. Nah, ini komnya itu ini satu kesatuan ya. Ini satu kesatuan. Berarti yang di sini ini menjadi min 3/5 dikali X. Ya, ini kan X doang nih ya. X doang nih, ini X doang nih. Yang atas ini karena min 0 tuh nggak ngaruh kan. Berarti min 3/5 dikali X, berarti ini min 3, copy aja. Copy. Min 3/5 X doang, kemudian ini dikali ini nih. Ini dikali ini. Kelihatan nggak sih? Ya udah nih saya ubah dulu sebentar. Sama dengan 1/5-nya saya keluarin dulu ya, biar gampang ngikutin ya. 1/5 aja. 1/5. Dikali. Copy. Ini jadi min 3. Ini jadi min 4. Ini jadi min 4. Ini jadi 3. Nah, ini jadi X. Nah, sekarang kita hitung nih. 1/5-nya saya taruh di luar dulu ya. Copy. 1/5. Oke. Biar matanya nggak jering-jering. Susah soalnya belibet-belibet. Nah, ini berarti min 4Y plus 1 ya. Plus 1 ngawur. Plus 4 ya. Min 4 dikali min 1 ya. Oke. Bisa ya, ngikutin ya. Min 3 kali X itu min 3X. Min 4 kali Y min 1. Jadi min 4 kali Y min 4Y. Min 4 kali min 1 adalah plus 4. Sekarang yang baris kedua nih. Ini saya buang dulu. Nah, min 4 kali X berarti min 4X. Kemudian 3 dikali ini nih. Berarti plus 3Y min 3. Nah, udah. Bisa ya. Nah, kemudian baru kita dapetin. Nah, dari sini kita dapat nilai X-nya. X aksen sama dengan
Copy. X aksen itu sama dengan 1/5. Kalau 5-nya nggak bisa. Ya udah, jadikan 1/5. 3/5. Copy. Min 3/5 X, kita masukkan lagi ya. Kemudian min 4/5. 4/5 Y. Kemudian ini berapa? Plus 4 ya? 4/5. Plus 4/5. 4. Udah, karena plus 0 ya. Oke. Kemudian kita dapat nilai Y-nya. Y aksennya adalah copy. Y aksen sama dengan sama ya, 3/5. Ini saya copy aja di sini. Nanti tinggal diganti angkanya. Min 4 sama dengannya 2 kali. Min 4/5 X plus, ini plus 3. Ini 3. Y. Min, ini min 3. Kemudian satu lagi ini di plus 1. Di plus 1 berarti supaya sama penyebutnya plus 5/5 ya. Ya udahlah plus 1. Nah, ini kemudian digabung dulu nih. Nah, kemudian dari dua persamaan ini kita mencari X dan Y sama dengan. Berarti dua persamaan ini kita eliminasi. Nah, kan nanti kalian ada yang lebih gampang memahami pakai cara eliminasi, atau kalau yang di modul saya ajarin pakai cara inverse-nya matriks. Jadi harus diingat lagi rumus inverse matriks seperdet kali adjoin itu ya. Nah, nanti silahkan kalian pilih salah satu cara yang menurut kalian lebih mudah itu yang mana. Nah, kalau cara eliminasi kan belum saya ajarin, maka di sini contoh ini saya akan mengajari cara yang eliminasi. Berarti ini persamaannya kita jadikan ini tetap ya. Saya copy di sini. Kemudian persamaan yang ini kita sederhanakan nih. Oh, konstantanya kita balik aja ya, sebentar. Ini kan angkanya berapa? 5 jadi 2. Plus 2/5 ya. Yang ini jadi habis nih. Karena 5/5 dikurangi 3/5. Jadi plus 2/5. Kemudian angkanya ini kita pindah ruas aja ke ruas ini ya. Jadi min 4/5 supaya yang ruas kanan itu cuma X dan Y. Ini jadi min. Ya, ini jadi saya buang. Kemudian yang ini juga saya buang. Plus ini jadi min. Nah, ini saya buang. Nah, kemudian ini kita eliminasi nih. Nah, berarti kita eliminasi caranya adalah pakai ini aja lah. Biar. Nah, kita eliminasi X dulu nih. Berarti yang atas kita kali 4. Yang bawah kita kali sama 3 ya. Supaya X-nya hilang. Nah, berarti persamaan yang atas tuh jadinya adalah 4X aksen. Nah, kenapa ini saya bilang paling susah? Karena ya memang paling susah ya. Angkanya itu pecahan, ribet-ribet, panjang. Dikali 4. Jadi min 16/5. 5 doang sama dengan min 12 ya. Min 12/5 X. Kemudian yang Y-nya jadinya adalah 16/5 Y. Ya. Kemudian
Persamaan yang bawah jadinya adalah 3Y aksen min 6/5 sama dengan 12 ya, min 12/5 X ya. Kemudian plus dikali 3 berarti 9/5 Y. Oke. Kemudian tinggal di apakah nih? Nevan, ditambah apa dikurang, Nevan? Yang mana? Oh, Yang itu ditambah itu. Ditambah. Ditambah? Loh, itu kan min tambah min jadinya 0 kan? Plus kan? Min tambah. Itu min setengah 12. Sorry, itu ya itu plus. Ditambah kan? Plus? Kalau ditambah nanti minusnya tambah gede dong, Nevan. Oh iya benar. Ya sudah min. Maaf. Ya, benar. dikurang ya karena min kena min. Nah, ini jadi hilang nih. Oke, di min ya. Oke. Min. Sekarang hasilnya berarti ini di min ya. Berarti di sini menjadi 4X aksen min 3Y aksen. Nah, kemudian ini min 16/5 ditambah 6/5 jadinya min 10/5 ya. Min 10/5 itu min 2. Bener nggak? Nah, kemudian yang ini jadi berapa nih, Nevan nih? Min 16/5 dikurangi 9/5 jadinya berapa? 25/5 jadinya 5Y. Min apa plus? Min 5Y. Min 5Y. Oke, nanti dari sini baru kita jadikan Y sama dengan ya. Ini berubah menjadi Y sama dengan bagi 1/5 ya, min 1/5. Oh, ini ada minnya. Nah, kemudian kali sama yang 4X aksennya tetap 4X aksen min 3Y aksen min 2. Oke. Nah, kemudian yang ini, kalau kita eliminasi Y, kalau substitusi susah banget ya, males ya. Nah, ini kita eliminasi pakai warna yang berbeda biar kelihatan. Sekarang kita eliminasi yang Y, berarti yang atas kita kali 3, yang bawah kita kali 4. Nah, jadinya adalah persamaan yang pertama kita kali 3 semua. Berarti 3X aksen min dikali 3, 12/5 sama dengan dikali 3, matanya jereng-jereng, 3 min 9. Oke. 5. Tweet. X. Y-nya jadinya berapa tuh? Min 12 ya? Min 12/5. Y. Kemudian persamaan yang kedua, 4. Berarti 4Y aksen. Tapi kalau kalian susah ngikutin cara saya, nempel-nempel, ya jangan diikutin ya. Ini karena saya meminimalkan tempat biar semuanya kelihatan gitu. 4 berarti min 8/5 sama dengan kali 4 min 16/5 X. Kemudian Y-nya adalah kali 4 plus 12. 12/5
5. Y. Kemudian, nah ini di apakah nih? Michael, ini ditambah apa dikurang? Ditambah ya. Kenapa ditambah? Kenapa ditambah? Karena itu plus, Bu. Karena ini plus sama min. Yang mau kita eliminasi itu tandanya berbeda ya. Pokoknya kalau gini caranya. Kalau tandanya berbeda berarti plus. Kalau tandanya sama berarti di min. Gitu? Ya, Mike? Oke. Nah, sekarang kita tinggal hitung nih. Ditambah berarti di sini adalah 3x aksen plus 4y aksen y aksen ditambah ini berarti 20 jadi min 4 ya. Bener nggak, Nick? Bener nggak? Pokoknya kalau saya keliru diralat loh ya. Saya hajar aja nih. Bener nggak, Nick? Nicholas? Benar. Benar. Terus yang ini jadi berapa nih yang sebelah kanan? Min 5 lagi nggak? Pokoknya kalau saya salah diralat loh ya. Berarti X-nya adalah min 1/5 lagi dikali 3x aksen kemudian plus 4y aksen min 4. Nah, ini yang mau kita susi-susikan ke persamaan garis kita tadi. Ini ya, yang ini. Ini saya kotakin biar kelihatan nih. Kotakin pakai warna hitam deh. Ini loh. Nah, ini saya crop dulu deh, biar nggak hilang ya. Sebentar, saya cropping dulu. Dari mana croppingnya ya? Dari sini. Nah, copy, ini saya buang dulu ya. Delete dulu. Sebentar. Masuk ke mana ya? Sini. Ini saya enter dulu. Nah. Kemudian saya kecilin dulu. Bentar. Nah. Dari sini kita substitusi ke persamaan garis tadi mana yang ini ya. Ini copy, masukkan di sini. Sebentar. Substitusikan X dan Y ke persamaan garis ini. Nah, kemudian baru kita peroleh gini aja dulu. Y-nya ini kita ubah jadi ini nih. Nggak bisa di-copy ya. Gimana caranya? Ya udahlah bikin baru ya. Ini jadi min 1/5 min 1/5. 1/5 dalam kurung 4 X aksen min 3Y aksen min 2. Tutup kurung. Sama dengan 2 dalam kurung ini dihapus aja. Mana nih? Ya benar. 2 kali min 1/5 lagi. Copy aja nih. Copy.
min 1/5 dalam kurung lagi 3x aksen plus 4y aksen min 4 tutup kurung. Tutup kurung. Oke. Nah, seperti itu. Berarti yang ini dibuang aja ya. Nggak guna. Nah, kemudian kita kali 5 aja ya. Kali 5 biar nggak ada pecahannya. Nah, berarti dia menjadi min 4x aksen gitu ya. Min 4x aksen. Kemudian plus 3y aksen. Plus 2 sama dengan min 6 ya. 6x aksen. Kenapa nggak dikali min 5 aja ya? Min ya. Susah banget sih. Ini jadinya plus. Ini jadinya min. Ini jadinya min. Ini jadinya plus. Kemudian plus ya. Plus 8. 8 kok 4. 8 y aksen min 8. Plus. Min 10 ya. Nah, ini jangan lupa ya, 2-nya juga dikali min 5 ya. Nah, ini biasanya suka keliru nih, nggak teliti di sini nih. Oke, baru kemudian tinggal pindah ruas tuh. Pindah ruas, toet ke sana ya. Toet ke sana semua. Oke, berarti jadinya saya copy aksennya aja, copy. Jadinya adalah 2x aksen toet plus 4y aksen sama dengan toet ke sana 18, 16 ya, bener ya? Coba dicek. Apakah sudah benar? Y-nya kayaknya 5. Berapa? Oh, ini 3 ya. Saya kurangin sama yang 3, sama yang 4, 5 ya. Oke, ada lagi? 16-nya benar? Salah kok 5 sih? Ini kan 11. iya, salah. 11. 16-nya benar? Benar ya? Benar. Oke. Udah, ini jawaban kita. Jadi bayangan garis ini copy oleh refleksi terhadap garis mana ini, copy ini adalah yang ini nih. Nah, copy. Nah, udah sampai mau jam 9. Apakah jelas? Ini nanti saya tempel di GCR kalian. Jadi langkah pertama cari titik yang dilalui cermin, jangan lupa. Kemudian gradien cermin itu sebagai tan. Lihat kuadrannya. Kalau min kuadran 2, kalau plus kuadran 1. Ya, silakan. Langkah 1 tadi saya tuh yang situ doang tadi lupa gimana 0,1 kenapa? A-nya kita nolin. Jadi A kita substitusi ke X-nya. Jadi ini toet ke sana 0, jadi Y-nya ketemu 1 gitu. Cukup gitu aja ya, Bu. Oke, pokoknya A-nya jadikan 0 biar gampang hitungnya. Oke? Oke. Ada lagi pertanyaan? Nah, kemudian pokoknya konsepnya gini, kalau kita mencari bayangan titik, berarti ini aja, dapat ini aja udah, ini. Kemudian nanti X dan Y titik kita substitusi, udah langsung dapat X aksen, Y aksen. Tapi kalau kita mencari bayangan garis, persamaan kurva, persamaan lingkaran, apapun pokoknya yang ada X, Y, berarti kita harus dapat ini, Y dan X dari persamaan ini, dari persamaan matriks ini. Gitu. Jadi harus eliminasi, harus pakai cara eliminasi atau pakai cara inverse matrix. Nah, inverse matrix silakan dibaca di modulnya di contoh 11 ya. Nah, nanti kalian bandingkan caranya lebih mudah yang mana menurut kalian. Baru X dan Y ini kita susikan ke persamaan garis
yang mau kita cari bayangannya. Gitu caranya. Nah, sekarang kalian lihat modulnya soal latihan 6. Nah, nanti kalian akan mengerjakan latihan 6 lagi, soal yang seperti ini ya. Ada di latihan 6 nomor 3. Latihan 6. Mana latihan 6? Nah, ini dia. Latihan 6 nomor 3. Nah, ini dia. Nomor 3 yang kalian kerjakan itu yang nomor A, kemudian B, kemudian C. Ada 3 soal ya. Yang A itu refleksi sebuah titik ke sembarang garis. Baru sekali ya. Kalau yang B itu masih sebuah titik, tapi terhadap sebuah garis dilanjutkan ke garis yang berikutnya lagi, sembarang garis lagi. Jadi nanti titik A ini 4,-1 direfleksi terhadap garis 3Y min X sama dengan 0, kalian dapat A aksen. Nah, A aksen ini yang kalian lanjutkan direfleksi terhadap garis 2X min Y sama dengan 0, gitu ya. Jadi jangan titik A lagi yang direfleksi terhadap garis 2X min Y sama dengan 0. Berlanjut ya, kalau dilanjutkan berarti A aksen, kemudian di sini dapat A double aksen. Gitu. Kemudian yang nomor C itu baru refleksi sebuah garis. Nah, ikuti yang ada di Word tadi. Caranya harus mencari X dan Y dari persamaan matriks. Boleh pakai cara inverse, caranya ada di modul, atau cara eliminasi, caranya yang ada di Word barusan. Nanti akan saya tempel di GCR kalian. Nah, ini jangan salah baca. Direfleksikan terhadap, berarti ini cerminnya yang yang Y sama dengan 2X gitu. Apakah ada pertanyaan? Apakah Bu, saya boleh lihat cara yang tadi nggak, Bu? Boleh sebentar. Bu, tadi yang Y sama dengan 2X itu pakai yang garis ya? Y sama dengan 2X. Yang Itu C tadi? Yang C tadi? Ya, yang ini juga sama. Cuman sembarang garis kan? Karena gradiennya 2. Ya, ini tadi siapa yang minta dibukain ini? Bener yang bagian ini? Atau yang bagian atas? Oke. Ini nanti saya tempel di classroom kalian. Ini saya save dulu. IPA 11, IPA 4. Silakan, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, sambil dicoba dikerjakan ya. Yang nomor A dulu, biar PR-nya semakin dikit. Yang Word-nya tadi, saya jadikan PDF. Saya tempel di bab transformasi geometri ya. Kok Lola? Internetnya Lola. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan.
IPA 4. Oke, transformasi geometri. Tambah file. Ya, udah saya masukin di ini ya, di GCR kalian ya. Ada di bab transformasi geometri. Kalau mau lihat contohnya tadi. Masih adakah pertanyaan? Sambil dicocokkan ya, coba. Yang nomor 3A tadi, berarti M-nya berapa? M-nya berapa? Min 2, ya berarti mirip kayak contoh tadi ya. M-nya min 2, berarti kemudian titik yang dilalui oleh cermin, titik A, B-nya sama ya, 0,1. Kemudian nilai sin 2A-nya berapa? Sin 2A berarti sama ya, min 4/5. Cos 2A-nya juga min 3/5. Tinggal dimasukkan. Bedanya adalah di X dan Y-nya. Nah, kalian memakai yang X aksen di aksen, kemudian X dan Y kalian substitusi titiknya. Udah langsung jadi dapat tuh bayangannya. Dapat yang A? Harusnya udah dapat tuh. Berapa koma berapa jadinya? A aksen. Pecahan ya? Berapa koma berapa? Dapat Budi? Yang nomor A? Masih ngitung, Bu. Oh, oke. Matriksnya itu sama persis yang ada di contoh kita tadi di Word tadi loh. Karena A, B-nya sama 0,1, kemudian tan-nya juga sama kan, min 2. Jadi tinggal pakai aja yang X aksen, Y aksen tadi, matriksnya tadi.
Kemudian X-nya diganti 5, Y-nya diganti min 3. Tinggal dihitung, kemudian berarti X aksennya jadi berapa, Y aksennya jadi berapa. Ya udah itu jadi A aksennya, bayangannya. Oke, ya udah jam 9. Silahkan kalian lanjutkan itu sebagai PR ya untuk pertemuan minggu depan. Minggu depan berarti ya hari Rabu lagi ya. Oke, silahkan beristirahat. Dadah.